Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan kami dari channel Rizky Muhtadin. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini adalah channel baru kami. Oleh karena itu kami minta dukungan Anda, terutama bagi saudaraku yang baru menemukan channel ini, dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terima kasih atas dukungan Anda semuanya. Kami sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudaraku yang menjalankannya. Semoga semuanya sehat walafiat, sehat lahir dan batin, semua ibadahnya diterima oleh Allah dan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Saudaraku, ada berita viral terkait dengan dampak adanya konflik antara USA Amerika Serikat dengan Iran. Kita tahu suplai minyak terbesar dunia itu masih dari negara-negara Timur Tengah. Sementara kalau ada di negara Timur Tengah ini konflik, maka berdampak kepada harga minyak dunia. Ya, artinya apa? Kita bisa prediksi harga BBM, bahan bakar minyak di Indonesia pun akan naik. Oleh karena itu, harus siap-siap Anda, siap materi dan siap mental, terutama yang suka bepergian jauh, suka mengendara kendaraan bermotor, saudaraku yang dirahmati Allah. Ya, kalian harus pinter-pinter, arif dan bijaksana mengelola keuangan Anda supaya tidak tekor maksudnya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, kita berharap antara USA dan Iran ini bisa segera berdamai. Bahkan viral Bapak Prabowo Subianto dikabarkan siap untuk menjadi mediator konflik, ya. Namun sementara itu masyarakat memberikan kritik yang sangat tajam. Ya, katanya nih, orang awam pun bisa menilai bahwa Bapak Prabowo seandainya menjadi mediator kemungkinan sangat besar gagal karena apa? Pihak Iran sudah melihat bahwa Bapak Prabowo tidak netral posisinya, sudah menjadi anggota board office. Oleh karena itu, ini dianggapnya sebuah upaya sia-sia, hanya caper gitu kali ya. Pansos, mohon maaf Bapak Prabowo, saya hanya menirukan para komentar dari netizen. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak yang menyarankan supaya Bapak Prabowo kalau menjadi mediator, semua menteri-menterinya dibawa katanya. Jadi supaya menteri-menterinya dibawa semua, supaya damai katanya Indonesia. Aneh memang para netizen, tapi saya tahu itu bercanda yang punya muatan kritik, tentu untuk kebaikan kita semuanya. Kita husnuzon saja kepada para warganet yang memiliki pikiran kritis, saudaraku yang dirahmati Allah. Baiklah, tidak usah berlama-lama, pembukaan ini langsung kita informasikan sejumlah informasi terkait dampak konflik USA dan Iran pada harga bahan bakar minyak berikut ini. Menko Airlangga wanti-wanti harga BBM di Indonesia bisa naik karena konflik di Timur Tengah. Dan Menteri Bahlil menyebut stok BBM di Indonesia cukup untuk 20 hari. Santai. Yang penting ada MBG. Walaupun harga BBM di Indonesia entah Pertalite, entah Pertamax, Turbo naik, nggak masalah. Ada MBG solusinya. Walaupun stok BBM di Indonesia cukup 20 hari, sementara nanti setelah 21 hari habis, nggak masalah. Yang penting MBG terdistribusi. Apapun persoalannya, yang penting MBG. Nanti andekan nih ya, BBM naik, Pertalite jadi 15.000. Ya udah, MBG itu nanti ada di depan pom-pom itu, membagikan nih, kasih subsidi. Subsidinya MBG. Nanti kalau memang stok BBM di Indonesia sudah habis, ya udah, motor-motor, mobil-mobil disiram pakai MBG. Kan banyak tuh MBG susu-susu basi itu ya. Udahlah. Apapun permasalahannya, MBG solusinya. Karena MBG satu untuk semua. Imbas perang Amerika Israel lawan Iran, sekarang harga Pertamax naik jadi 12.300 dari 11.800. Jadi buat teman-teman, saran aja sekarang mending motornya diisi full tank. Bahlil sebut cadangan BBM nasional masih cukup untuk 20 hari.
cuma 20 hari, Pak. Lebaran udah habis kalau memang di Iran terus perang. Kalau di sana masih beman, Pak. Nggak cukup itu, Pak. 20 hari habis itu habis. Mau ngapain kita jalan kaki? Dah, siap-siap. Lebaran kalian nggak kemana-mana, di rumah aja. Kalau mau ke rumah saudara, jalan kaki aja. Tapi kalau punya kendaraan listrik enak sih, bisa dicas. Kalau punya kendaraan ber-BBM ya gimana ini? Kalau habis gimana ini? Pakai air apa? Pakai air? Gimana ini? Aduh, mungkin ini benar ya kata Dharma Pongrekun ya. Kalau memang di dunia ini disetting pakai kendaraan listrik. Nah, ya kan, untuk menyeting semua, mengontrol semua. Jadi memang perang ini mungkin disetting gitu-gitu ya. Jadi biar semua pakai kendaraan listrik gitu ya. Itu bukan kata saya, kata Dharma Pongrekun apa? Dharma Pongrekun lah itu. Gimana ya? Kalau nggak ada bensin, aduh nggak jadi jalan-jalan deh. Sedih. Ini bakal naik ini. Kelihatan bakal naik nih, bakal naik BBM-nya nih. Udah lah, terserah lah. Apapun yang terjadi, pasrah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, seperti biasanya sebelum kita lanjut ya, kami minta dukungan Anda kembali. Kami ingatkan agar Anda yang baru menemukan channel ini mendukung dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terima kasih dukungannya. Kita lanjutkan sejumlah informasinya berikut ini. Guys, harga minyak mentah naik 10% akibat perang Iran dan Israel. Jadi buat kalian mending sekarang bensinnya diisi full. Terus jaga-jaga pakai kendaraan listrik itu lebih bagus. Karena apa? Indonesia itu penghasil batu bara. Insya Allah kalau masalah listrik aman. Cuma kalau minyak ya susah. Terus juga jangan lupa beli emas guys. Jangan lupa follow untuk berita terbaru lainnya. Kalau Iran berani tutup Selat Hormuz, siap-siap Malaysia sama Indonesia bisa jadi korban. Meski nggak ikut perang, dunia bisa kacau. Dan Bitcoin itu terbang nggak karuan, Wak. Jadi Selat Hormuz itu adalah urat nadi minyak dunia. Hampir 20% pasokan minyak global itu lewat dari situ. Kali Iran tutup, harga minyak langsung meledak. Bus gitu, Wak. Jadi Amerika, Arab Saudi, sampai negara-negara pasti ngamuk. Tapi jangan lupa, negara kayak Malaysia dan Indonesia juga bakal kejedot. Karena apa? Harga BBM langsung naik, jadi semuanya lebih mahal. Dan anehnya, setiap kali dunia panik, Bitcoin malah naik. Kok bisa ya? Karena makin banyak orang itu cari safe haven buat lindungin uangnya, Wak. Jadi, rakyat biasa di Asia Tenggara itu bisa-bisanya cuma jadi penonton penderitaan. Bensin naik, harga barang ikut naik, tapi nggak ngapa-ngapain. Biasanya mereka suka rebahan. Jadi, kalian itu masih cuek sama konflik Iran dan Selat Hormuz. Padahal, efeknya itu bisa sampai ke nasi goreng abang-abang yang ada dekat rumah kau loh, Wak. Serius? Atau mungkin udah saatnya lah kalian itu punya strategi lindungi diri kalian. Investasi, diversifikasi, atau minimal ngerti lah geopolitik global. Ya baca-baca berita lah supaya kau nggak ketinggalan. Terus gini Wak, coba komen di bawah menurut kalian siapa yang bakal menang, Iran atau dunia kalau mereka perang. Terus, dan kalau BBM naik, kira-kira kau itu bakal nyalain siapa? Pemerintah atau negara lain? Coba tulis komentarmu di bawah. Terus jangan lupa follow biar makin meledak. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah sejumlah informasi yang sudah kita bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur dan ada hikmah yang bisa Anda petik ya. Dan kita berharap harga BBM, bahan bakar minyak kedepannya bisa sangat murah ya. Karena memang BBM ini sangat mempengaruhi harga bahan sembako. Kalau bahan bakar minyak naik karena memang distribusi sembako itu dibutuhkan bahan bakar minyak, biasanya sembako langsung harganya juga naik kalau BBM naik, ya kan? Kita doa saja, mudah-mudahan Indonesia tetap sejahtera, daya beli naik, pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!